Nah, terus juga nih ya Kak ya, eh, kan kita tuh pengen banget punya buku sendiri gitu dan diterbitkan di penerbit besar kayak Gramedia gitu kan ya, Media dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, gimana sih Kakak bisa kenal sama penerbit itu, bisa tahu gitu caranya buat masukin naskah ke Gramedia? Kan Kakak di Gramedia ya bukunya ya kalau nggak salah. Coba Kak bisa diceritain ya. Ya, perjalanan sampai terbit buku berarti ya. Iya betul. Ya, jadi awalnya memang aku punya guru ya, punya guru dulu di PK Writerpreneur. Jadi di situ ada guru namanya Wildan Fuadi, dia juga penulis beberapa buku dan bukunya itu di Gramedia banyak juga. Nah, dari situ aku ikut kelasnya beliau dulu. Kelasnya beliau 2 kali kelasnya itu 30 hari jadi buku. Kelasnya itu kan ya. Jadi kita diajarin dari awal bikin outline sampai jadi buku itu gimana prosesnya gitu kan. Nah, sampai ke penerbit pun dianterin ibarat kata ya sama beliau gitu. Dianterin sama beliau. Nah, cuman ketika aku ikut kelasnya, aku pelajari juga ternyata tipe penulis aku ini bukan tipe yang terstruktur gitu. Jadi aku nulis tuh gak bisa dari A sampai Z, aku mau nulis apa terus aku langsung tulis gitu ya. Aku butuh proses untuk bisa mengeluarkan ide-ide berdasarkan dengan keresahan hati gitu. Jadi aku butuh waktu untuk terus menulis. Jadi proses aku untuk menulis buku ini tuh aku harus banyak-banyak men-trigger perasaan-perasaan zaman dulu lah. Karena kan ini bukunya untuk remaja. Buku istilahnya buku proses hijrah dari SMP, SMA sampai selesai gitu kan ya, sampai kuliah, Tentang cinta gitu ya Kak ya. ya tentang fenomena Allah bucin ridhoi gitu. bucin awalnya fenomena bucin gimana menjadi cinta yang menuju Allah gitu ya, cinta yang karena Allah gitu. Nah, dari situ aku ikut pelatihan. Sebenarnya pelatihan yang aku ikuti itu nggak sampai selesai semuanya. Jadi harusnya 30 hari aku store naskah gitu ya, setiap hari itu 4 halaman. Aku cuma bertahan sekitar Sehari 4 semingguan. halaman Kak. Iya. Berat banget ya. 4 halaman. Bikin caption aja sekarang sehari suka. Nah, makanya itu 4 halaman A4 setiap hari minimal sampai 30 hari. Ya logis kan 30 hari jadi buku. Kalau dikumpulin tuh ya kan. Makanya kayaknya di SLP lebih enak ya 6 bulan gitu kan. Lebih logis lagi gitu untuk bisa jadi buku. Berarti harus bisa jadi buku malah ya 6 bulan. Kalau ini kan 30 hari berat. Awal-awal kaget buat orang-orang yang nggak biasa nulis. Iya bener banget. Gitu, Pasti langsung 4 halaman ya. Langsung seminggu doang stuck abis itu. Berarti Kakak nggak ikut sampai beres ya? Iya. Cuma sepekan doang gitu. Iya, tapi aku coba lagi ikut lagi di batch selanjutnya. Sampai akhirnya mentor aku bilang gini, coba deh Cid, karena kamu udah ikut 2 kali kelas terus kamu juga nggak selesai gitu ya, baiknya mentor aku gitu ya, dia tetap mengarahkan, kasih solusi gitu. Coba kamu kumpulin tulisan kamu dari awal kamu nulis sampai sekarang, kira-kira terkumpul nggak 50 artikel, 50 judul. Ya udah, coba disatuin di satu dokumen, satu Word gitu kan, terus kirim ke saya katanya gitu. Ya udah, aku kumpulin kan semua tulisan aku yang ada di pribadi, di dokumen pribadi ketika aku ikut kelas itu, kemudian yang ada di blog, yang ada di IG, dimanapun, pokoknya di semua sosial media itu aku kumpulin semua, aku tulis di satu Word gitu. Ternyata terkumpul lah hampir 100 judul. Masya Allah. Nggak kerasa ya, setahun nulis ternyata banyak banget gitu ya kalau kita terus nulis gitu. Nah, akhirnya aku kasih ke beliau, ke mentor aku, terus kata dia langsung kamu kirim ya ke penerbit Kuanta gitu kan. Kuanta itu kan bidangnya Gramedia juga. Terus serius Kak, ini masih berantakan banget gitu kan ya, tulisannya masih berantakan, masih random, karena itu semuanya ya kan, semua aku kumpulin terus aku kirim kan, sekitar 250-an halaman kalau nggak salah. Itu tulisan semua, belum di layout, belum di apa-apain gitu. Masih mentah lah ibaratnya, masih mentah gitu ya. Draft gitu. Belum yang diracik-racik kayak gitu ada. Iya, belum disusun gitu kan. Dimasak gitu. belum dimasak ya, kayak masak. Nah, akhirnya dipaksa karena guru gitu ya, akhirnya ya udah, saya mau ngerasain kamu gimana rasanya ngirim naskah ke penerbit. Saya mau kamu rasain itu dulu gitu. Nggak usah pikirin diterima atau enggaknya, tapi yang penting kamu mau mencoba dulu gitu kan. Terus ya udah, akhirnya aku ikutin ya kata beliau, kirim naskahnya,
belum ada testimoni, belum ada apa, pokoknya masih polos yang naskah doang, assalamualaikum gitu ya kalau kita mau ngirim dokumen ke dosen gitu kan ya, masih polos-polos gitu kan ya. cuma dikasih email penerbit Kuanta, udah akhirnya aku kirim, terus nunggu sekitar 3 bulan kurang lebih untuk tahu kabar diterima atau ditolaknya. Baru abis itu dapat kabar 3 bulan tuh ya 3 kayak bulan. Lumayan lama kalau penerbit mayor memang, karena kan naskahnya banyak yang ngantri sama. Terus alhamdulillah dapat kabarnya ditolak kan saya. Yang pertama tuh ya ditolak. Yang pertama ditolak, alhamdulillah ditolak. Kenapa alhamdulillah? Karena aku sadar bahwa itu belum layak diterbitkan. Kalaupun diterbitkan aku malah takut ya aku bikin buku apa sih gitu ya, gak jelas gitu ya. Makanya aja belum percaya diri, belum percaya diri ya, sama itu masih random banget. Akhirnya aku kasih judul KUA. Apa itu? Apa itu? Kalau itu bukan boneka ya, tapi aku persembahkan untuk Allah. Jadi emang si tulisannya semuanya itu untuk reminder gimana kita mempersembahkan hidup kita pada Allah gitu. Tapi terlalu random. Akhirnya pas ditolak itu aku langsung berpikir apa bahasan yang sering aku bahas, yang sering dan aku banget gitu. Akhirnya aku ambil satu tema, yaitu tentang perasaan yang emang ujian perasaan ini terus menerus sampai sekarang gitu ya aku rasakan. Dan aku gabungin satu buku pasti ini. Pasti banyak yang merasakan juga kan kayak. Makanya di sini ya aku berusaha untuk menyusun, meskipun ini tulisannya beda-beda, aku tulisnya entah kapan aja gitu ya, terserah aku nulisnya kapan gitu kan. Tapi aku berusaha untuk memetakan mana bahasan awal, mana bahasan tengah, mana bahasan akhir gitu. Jadi itu aku sendiri aja yang merancang dari pola why, kemudian what sampai how. Nah itu aku kira-kira ini kayaknya judul ini cocoknya di mana gitu. Udah setelah aku susun, terus kata guru aku itu baru guru aku setelah aku ditolak itu baru dia ngarahin gitu ya. Nah, oke, sekarang kamu udah ngerasain kan gitu. Udah ditolak gitu. Udah ngerasain ditolak. Coba sekarang kamu pikirkan kenapa kamu ditolak gitu. Karena Gramedia itu kalau nolak nggak ngasih tahu alasannya. Misalkan kan tapi emang ada Kak penerbit yang memberikan ada itu informasi kenapa ditolak? Ada beberapa penerbit yang ngasih tahu kenapa belum bisa menerima naskahnya. Ada yang ya udah ditolak aja gitu kan. Terus kalau itu kan nggak dikasih tahu, akhirnya aku yang sendiri berpikir gitu ya, kenapa ditolak gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku pikirkan, pertama aku susun dulu bukunya yang rapi gitu kan, yang rapi dari awal sampai akhir, daftar isi, terus juga pilih juga judul buku. Judul buku ini kan sebenarnya simple, tapi ini tuh sebagai apa namanya ya, hal yang paling penting. Kan orang-orang pertama kali ngeliat bukunya bukan isinya, tapi judulnya dulu kan. Nah, kalau judulnya itu nggak menggambarkan isi bukunya atau judulnya itu terlalu biasa, ya akan lewat-lewat aja gitu. Jadi ternyata penerbit juga ngeliat judul bukunya dari kita, judul buku, terus daftar isi, oh ini isinya tentang apa aja, terus paling dia cuma ngeliat bab awal-awal aja, dia baca nih. Berarti tadi yang harus diperhatikan untuk penerbit adalah judul dan daftar isi ya, daftar isi, terus tulisan awal-awal kita. Dia cuma baca palingan sekitar 1-2 judul di awal. Oh gitu. Itu ya ini apa bocorannya ya. Bocorannya nih teman-teman, kasih bocoran. Terus habis itu cari testimoni. Ini kan ada beberapa testimoni ini di guru aku nih, Wildan Fadi. Berarti perlu ya kayak sebelum kita kirim ke penerbit kita juga harus mengumpulkan testimoni ya. Iya, karena testimoni itu kan bisa menjadi branding kita juga, bisa menjadi daya jual dari buku itu. Menguatkan juga penerbitnya gitu ya, kalau buku ini tuh berkualitas. Betul banget. Ini ada beberapa testimoni dari ini orang-orang yang aku minta, ini teman-teman aku sendiri. Ada Wildan Fadi, ini ketua mentor aku, terus Bang Arcan yang tadi guru aku juga. Terus ada ini penulis di grup aku nih, beberapa penulisnya juga, mereka kan udah ngerbetin buku lebih dulu daripada aku. Terus ada juga dosen-dosen aku, dosen psikologi ini ada dosen-dosen di kampus, terus temen di LDK, ketua LDK. Pokoknya orang-orang yang kita bisa jangkau aja untuk buku pertama kita ya. Jadi testimoni. Terus udah palingan resepnya itu aja, kalau misalkan buku kita itu mau berpeluang ya masuk ke penerbit mayor, palingan itu resepnya. Terus udah kirim, terus testimoninya dilampirkan, terus itu tuh udah misalnya udah kirim 2 versi, udah PDF-nya juga, UAP-nya juga, jadi udah rapi lah. Jadi editor itu nggak capek.
dia ngelihat kita siap mengirim naskah, kemungkinan dia akan tertarik lah dengan naskah kita gitu. Harus kitanya juga harus menunjukkan kesiapan gitu ya tadi ya. Siap-siap. Tuh tipsnya teman-teman udah dikasih tahu nih sama Kak Cida, kalau misalkan udah punya kumpulan tulisan gitu kan ya dirapihin ya Kak, dirapihin. Terus kita cari judul yang benar-benar menarik ya. Terus juga tadi tipsnya adalah di daftar isinya dan beberapa tulisan mungkin kata pengantar gitu ya kayak Nah, harus itu juga penting. penting banget gitu.